Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan laporan pentingnya penentuan asam borat yang diajukan untuk memenuhi tugas UTS Literasi Digital yang diampu oleh Bapak Sanjaya. Yang akan dipaparkan oleh saya, Diah Siti Afifah, NIM 20030234041 dari kelas Kimia A 2020. Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, Program Studi Kimia tahun 2021. Belakangan ini banyak sekali ditemukan bahan-bahan berbahaya pada makanan maupun kosmetik. Hal ini tentu saja sangat meresahkan bagi masyarakat karena mereka sendiri tidak dapat mengetahui secara langsung kandungan dari makanan maupun kosmetik yang telah dibeli. Salah satu bahan berbahaya yang sering ditemukan yaitu boraks. Boraks merupakan salah satu bentuk senyawa dari asam borat. Penggunaan asam borat untuk makanan sudah dilarang oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia karena dapat mengancam kesehatan. Bahaya yang ditimbulkan apabila terpapar asam borat yaitu iritasi pada bagian tubuh tertentu yang terkena asam borat hingga koma dan ada yang berujung pada kematian. Informasi mengenai asam borat di media sosial juga kurang untuk bahan edukasi masyarakat. Apalagi di era canggih ini banyak sekali berita hoax yang beredar. Berita hoax tentang asam borat juga banyak sekali ditemukan. Maka dari itu, masyarakat perlu waspada terhadap berita-berita yang sumbernya tidak jelas dan masyarakat juga harus tahu bagaimana sebenarnya cara untuk mengetahui keberadaan asam borat. Laporan ini menjelaskan mengenai analisis asam borat meliputi bahayanya, hoax yang beredar mengenai asam borat, serta cara mengidentifikasi adanya asam borat pada suatu sampel menggunakan metode biometrik. Pendahuluan. Dewasa ini penggunaan bahan tambahan pada makanan sangat dibutuhkan untuk menambah cita rasa pada makanan. Penggunaan bahan tambahan ini biasanya juga memberikan nilai tambah pada bentuk, tekstur, maupun warna pada makanan sehingga makanan terlihat menarik. Biasanya, para penjual makanan akan menggunakan bahan tambahan makanan untuk menarik konsumen. Namun, masih banyak sekali ditemukan penjual makanan yang menggunakan bahan tambahan yang seharusnya tidak digunakan pada makanan, salah satunya yaitu boraks. Boraks banyak disalahgunakan untuk pengenyal dan juga perenyah makanan. Boraks sebagai pengenyal biasanya dimasukkan dalam adonan bakso atau empek-empek. Sedangkan boraks untuk perenyah dicampurkan pada adonan kerupuk. Biasanya bakso yang mengandung boraks memiliki tekstur kenyal, warna agak putih, dan memiliki rasa yang sangat gurih. Pada kerupuk yang mengandung boraks memiliki tekstur yang sangat renyah dan memiliki rasa yang getir. Boraks yaitu senyawa yang memiliki nama kimia natrium tetraborat dan berbentuk kristal lunak. Ketika boraks dilarutkan dalam air, maka akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Jadi, boraks merupakan bentuk barang dari asam borat. Senyawa asam borat berupa boraks biasanya digunakan untuk campuran pembuatan gelas, pengawetan kayu, salep kulit, antiseptik, dan obat sariawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/X1/1999 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan mengungkapkan bahwa asam borat atau boric acid dan senyawanya termasuk ke dalam bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mengacu pada bahaya boraks yang mengancam ginjal, hati, hingga sistem saraf pusat. Organ tubuh lain yang menjadi sasaran bahaya asam borat adalah darah, jantung, limpa, sistem pencernaan, mata, sistem reproduksi, dan juga kulit. Bentuk bahaya terhadap kesehatan juga beragam, mulai dari iritasi pada saluran pernafasan, iritasi kulit, hingga iritasi mata. Bahaya asam borat ini bergantung pada bagaimana asam borat dapat masuk atau berinteraksi atau melakukan kontak dengan organ manusia. Yang pertama yaitu apabila terhirup. Efek jangka pendek yang ditimbulkan apabila terhirup asam borat adalah terjadi iritasi saluran hidung dan pernapasan, menimbulkan batuk, mimisan, dan sesak napas dari konsentrasi tinggi debu. Sementara efek jangka panjang dapat menyebabkan muntah, diare, depresi sirkulasi, ruam pada kulit, hingga proses pernapasan yang buruk dan menyebabkan shock serta koma.
Yang kedua yaitu kontak dengan kulit. Efek jangka pendek yang ditimbulkan apabila terjadi kontak asam borat dengan kulit adalah apabila ada kulit yang terluka, maka dapat terjadi penyerapan ke dalam aliran darah dan mengakibatkan eritema atau kemerahan pada kulit. Macular rash atau ruam di area datar kulit berwarna merah yang ditutupi benjolan kecil rapat, dan juga efek saraf pusat yang terjadi setelah sekitar 24 jam. Sementara efek jangka panjang yaitu dapat menimbulkan kerusakan kulit lokal dan dermatitis. Yang ketiga yaitu kontak dengan mata. Efek jangka pendeknya yaitu terjadi iritasi dan juga konjungtivitis atau mata merah yang sifatnya kebanyakan bisa sembuh sendiri, dan apabila ada penanganan maka bisa mempercepat pemulihan. Sementara belum ada efek jangka panjang yang ditimbulkan apabila ada kontak asam borat dengan mata. Yang keempat yaitu tertelan. Efek jangka pendek yang ditimbulkan apabila asam borat tertelan adalah iritasi pada saluran pencernaan yang dapat menyebabkan muntah, kram perut, dan diare. Pada kasus asam borat yang tertelan berdosis besar akan dapat menyebabkan peredaran darah buruk, sianosis, takikardia, delirium, kejang-kejang, hingga koma. Kasus kematian akibat tertelan asam borat terjadi pada orang dewasa dari dosis 5-20 gram. Kemudian hoax tentang asam borat pada vaksin Sinovac. Banyak sekali beredar berita hoax mengenai senyawa dari asam borat berupa boraks. Pada masa pandemi sekarang ini terdapat berita hoax yang menyatakan bahwa ada boraks di dalam vaksin Sinovac yang tersebar melalui media sosial Facebook dan pesan berantai di WhatsApp. Tentunya hal ini dapat menghambat program vaksinasi dari pemerintah apabila hoax ini menyebar dan dipercaya oleh masyarakat. Saat ini berita mengenai vaksin Sinovac yang mengandung boraks sudah tidak ditemukan di laman internet. Namun, banyak artikel memberikan klarifikasi mengenai pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah. Berdasarkan informasi yang beredar di Facebook dan WhatsApp menyebutkan bahwa vaksin Sinovac hanya untuk kelinci percobaan karena ada tulisan only for clinical trial pada kemasan vaksin. Selain itu, informasi hoax yang beredar juga menyuruh pembaca untuk melihat bagian composition and description, di mana menurut informasi hoax menyebutkan bahwa vaksin berasal dari jaringan kera hijau Afrika yang tidak halal menurut agama Islam, mengandung virus hidup yang dilemahkan, dan mengandung boraks, formalin, aluminium, merkuri, dan lain-lain. Selain itu, terdapat kalimat bahwa setelah proses vaksin tidak menjamin tidak tertular penyakit dan tidak ada kompensasi apabila ada korban vaksin. Pengirim mengaku mendapat informasi yang telah disebutkan hoax tersebut dari FDA. Pesan ini secara tidak langsung merupakan pesan provokatif agar masyarakat menolak vaksinasi dengan vaksin Sinovac dari pemerintah. Berikut merupakan cuplikan kiriman dari Nafian Gibran di laman Facebooknya. Sementara itu, tim kompas.com melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dapat memberikan klarifikasi dengan benar. Menurut Bambang Herianto, selaku sekretaris perusahaan Bio Farma, berita tersebut adalah berita bohong atau hoax. Beberapa pembenaran dari berita hoax mengenai vaksin Sinovac tersebut yaitu yang pertama adalah kemasan yang dipakai harus ada label only for clinical trial karena memang sedang uji klinis. Saat ini tengah dijalankan uji klinis vaksin fase ketiga. Yang kedua yaitu Verocell atau kera hijau Afrika yang merupakan hasil dari kultur sel sehingga bukan dari sel hewan yang hidup. Virus harus dalam keadaan hidup pada proses pembuatan vaksin. Verocell digunakan untuk tempat tumbuh kembang virus karena virus hanya bisa tumbuh di sel hidup. Yang ketiga yaitu vaksin Sinovac juga tidak mengandung pengawet apapun. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada kandungan boraks maupun formalin. Apabila terindikasi terdapat bahan-bahan tersebut, maka vaksin tidak mungkin disetujui beredar oleh Badan POM. Yang kedua yaitu ada hoax tentang tusuk gigi dan kunyit untuk deteksi boraks. Pada sekitar tahun 2018 muncul hoax tentang tusuk gigi dan kunyit sebagai pendeteksi boraks. Informasi salah ini mencuat lewat unggahan seseorang lewat pesan berantai dan tersebar luas di media sosial. Cara mendeteksi boraks dengan kunyit dan tusuk gigi ini dikatakan berasal dari siswi SMA 3 Semarang bernama Dayu Laraswening dan Lutfia Adila. Berikut merupakan cuplikan
kiriman dari Reza Yusantara pada laman Facebooknya. Dari pesan berantai tersebut, cara kerja untuk mendeteksi boraks pada makanan yaitu dengan menusukkan tusuk gigi ke kunyit, kemudian langsung ditusukkan pada makanan yang diuji selama 5 detik. Tusuk gigi akan berwarna merah apabila makanan mengandung boraks, dan dikatakan bahwa dua siswi tersebut menamai temuannya tersebut dengan nama Sibodek atau Stick of Borax Detector. Berdasarkan hasil penelusuran tim Detik.com yang berhasil menghubungi Lutfia Adila, ditemukan fakta bahwa ternyata pesan tersebut sudah lama beredar dan sekarang Dila sudah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Dila sendiri tidak mengetahui siapa yang menyebarkan berita itu. Dila mengatakan bahwa penggunaan kunyit untuk mendeteksi boraks bukan merupakan temuan dari Dila dan Wening. Sementara itu, mereka berdua belum pernah menyebarkan cara pembuatan Sibodek. Dengan demikian, pesan berantai tersebut adalah hoax. Mengenai isi pesan yang menyatakan bahwa kedua siswi tersebut memenangkan medali emas pada ajang International Exhibition for Young Inventors tahun 2014 memang benar adanya. Mereka membuat inovasi alat pendeteksi boraks berbentuk tusuk gigi yang diberi nama Sibodek, tetapi hingga saat ini mereka tidak pernah menyebarkan cara pembuatan inovasi alat tersebut. Intinya, mereka menggunakan racikan bahan-bahan herbal dan cara kerjanya yaitu ditusukkan pada makanan, dan apabila tusuk gigi berubah menjadi merah, maka makanan tersebut mengandung boraks. Namun, mengenai kunyit dapat mendeteksi keberadaan boraks pada makanan, belum ada studi lanjutan. Detik.com pernah mencoba cara mendeteksi boraks dengan kunyit menggunakan tusuk gigi biasa dan sampel makanan mengandung boraks yang telah ditemukan oleh Badan POM. Hasilnya memang benar ada perubahan warna pada tusuk gigi menjadi merah. Hal ini dapat diperjelas secara ilmiah karena pada dasarnya kunyit mengandung kurkumin yang bisa bereaksi dengan boraks. Namun menurut siswi pembuat Sibodek, kurkumin saja tidak cukup untuk mengecek keberadaan boraks. Hal ini dikarenakan kurkumin dapat bereaksi dengan bahan bersifat basa lain selain boraks, misalnya soda kue. Keberadaan asam borat secara pasti dapat dilakukan dengan analisis secara kualitatif dengan mengasamkan sampel cair menggunakan HCl dengan perbandingan 100:7. Sedangkan pada sampel padat harus ditambahkan air kemudian dipanaskan baru bisa diasamkan. Mencelupkan kertas numerik ke sampel dan segera mengangkatnya. Apabila terjadi perubahan warna kertas dari merah menjadi biru hijau terang, maka sampel mengandung asam borat ataupun Na2B4O7. Sampel dapat juga diuji lagi dengan uji konfirmasi. Caranya adalah dengan membasahkan sampel dengan air kapur, diuapkan hingga hampir kering dengan penangas kukus, membakar residu kering dengan api kecil hingga bahan organik terbakar seluruhnya, didinginkan dan digas dengan 15 ml air, kemudian ditambahkan HCl dengan meneteskannya perlahan hingga larutan bersifat asam. Mencelupkan kertas numerik ke dalam larutan lalu dikeringkan dengan panas. Sampel mengandung asam borat apabila terjadi perubahan warna dari merah menjadi biru hijau terang. Material dan metode. Material atau bahan yang digunakan yaitu sampel, metanol, H2SO4 pekat, asam klorida 10%, dan kalsium karbonat. Metode pada pengujian keberadaan asam borat menggunakan metode titimetrik. Metode titimetrik menggunakan titrasi dengan larutan standar NaOH dan indikator phenolphthalein atau PP yang akan menghasilkan warna merah muda pada titik akhir titrasi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menimbang kurang lebih 10 gram sampel yang bersifat basah dengan menambahkan larutan NaOH 10% dan diuapkan sampai hampir kering pada cawan Petri. Membakar hingga seluruh bahan terbakar dengan panas api yang kuat, kemudian didinginkan dan diberi 20 ml air panas. Menambahkan HCl tetes demi tetes sampai reaksi bersifat asam, menyaring ke dalam labu volumetri 100 ml dan membilas dengan sedikit air panas. Volume filtrat harus antara 50-60 ml. Menyaring kembali beberapa kali bahan yang tidak teroksidasi pada cawan Petri, membuat hingga bersifat basah dengan air kapur, dikeringkan pada penangas kukus lalu dibakar sampai menjadi abu putih, melarutkan abu ke dalam beberapa mililiter HCl 1:3 dan ditambahkan pada larutan dalam labu volumetri 100 ml.
membilas cawan dengan beberapa mililiter air, menambahkan 0,5 gram CaCl2 dan beberapa tetes fenoftalein, kemudian dilarutkan NaOH 10% sampai dihasilkan warna merah muda yang tetap. Melarutkan sampai tanda batas dengan air kapur, dikocok dan disaring melalui saringan kering. 50 ml filtra ditambahkan H2SO41N sampai warna merah muda hilang. Menambahkan metil jingga 0,05%, ditambahkan terus-menerus sampai warna kuning berubah menjadi merah muda. Dididihkan selama 1 menit pada ekspel CO2, didinginkan dan ditambahkan dengan hati-hati NaOH 0,2N sampai larutan berubah menjadi warna kuning dengan menghindari kelebihan basah. Menambahkan 1-2 gram neutral mannitol dan beberapa tetes PP. Membaca skala Burette dan melakukan titrasi lagi dengan NaOH standar sampai warna merah muda. Menambahkan sedikit mannitol dan jika warna merah muda hilang, dilanjutkan dengan penambahan mannitol sampai warna merah muda timbul kembali. Mengulangi penggantian penambahan mannitol dan larutan standar basah sampai permanen point tercapai. Volume gliserol netral terhadap PP sebanding dengan volume larutan yang dititrasi. Menggantikan mannitol 1 ml 0,2 NaOH sama dengan 0,0124 gram H3BO3. Kemudian hasil dan bahasan. Berikut merupakan visualisasi 3D dari asam borat. Dan ini merupakan data titrasi asam borat dengan NaOH. Dan yang ini merupakan grafik titrasinya. Ini merupakan titik ekuivalen di mana titik ekuivalen ini berada pada volume basah 20 ml dengan mol sisa 0 dan pH-nya sekitar 10,9. Dan ini adalah reaksi penentuan asam borat, yaitu 4H3BO3 ditambah dengan 2 NaOH menjadi Na2B4O7 ditambah 7H2O. Dan ini berikut adalah visualisasi secara 3D. Ini adalah bentuk dari H3BO3, ini adalah bentuk dari NaOH, ini adalah bentuk dari Na2B4O7, dan ini merupakan bentuk 3D dari H2O. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang asam borat, maka dapat disimpulkan bahwa asam borat memiliki rumus kimia H3BO3 yang biasa disebut dengan hidrogen borat atau boric acid. Bahan ini biasanya digunakan untuk campuran pembuatan gelas, pengawetan kayu, sal kulit, antiseptik, dan obat sariawan. Asam borat sangat berbahaya jika dicampurkan ke dalam makanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/X/1999 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan mengungkapkan bahwa asam borat atau boric acid dan senyawanya termasuk ke dalam bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan. Bahaya yang ditimbulkan apabila salah dalam penggunaan asam borat tergantung dari kasus bagaimana dan di mana manusia kontak dengan asam borat. Bahaya tersebut diantaranya yaitu iritasi ringan hingga kematian. Kabar bohong atau hoax mengenai asam borat juga banyak beredar di media sosial terutama di Facebook. Beberapa di antaranya yaitu vaksin Sinovac yang mengandung boraks, atau senyawa garam dari asam borat, dan cara mendeteksi asam borat pada makanan hanya dengan menggunakan kunyit dan bubuk gigi saja. Namun telah banyak artikel yang melakukan klarifikasi dan membantah semua berita hoax tersebut. Sekian pemaparan laporan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.